Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 12, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, dan juga MIPA 5, serta anak-anak IPS, bagi yang di Pekayon maupun yang pondok di Rangon yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Fikih kelas 12 ya, di mana sebelumnya pekan kemarin saya sudah memberikan pretest ya, tes awal tentang pengertian fikih dan usul fikih. Dan hari ini kita akan sama-sama bahas awal belajar kita setelah pretest adalah akan membahas tentang pengertian fikih dan usul fikih dan yang berkaitan dengan materi fikih di awal-awal kita belajar. Dan mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kelas 12 yang saya cintai, bahwa di KD 1 kelas 12 kita akan bahas tentang fikih dan pengertiannya serta pembahasannya ya. Dan di sini kita mengawali dari mulai pengertian fikih. Fikih secara bahasa itu dari kata faqiha yafqahu fiqhan ya. Jadi fikih secara bahasa dari kata bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu fiqhan artinya adalah memahami secara mendalam. Memahami secara mendalam kemudian mengerti dan ahli. Paham di sini maksudnya apa? Paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Jadi kalau kemudian kita lagi ngobrol, kemudian ada yang nggak paham, berarti ya belum fikih namanya. Jadi fikih berarti adalah memahami yang sedang kita bicarakan. Ini secara bahasa ya. Jadi saya ulang lagi, fikih secara bahasa artinya adalah memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Sedangkan secara istilah menurut Abdul Wahab bin Khalaf, ya, ini secara istilah ya, secara terminologi, fikih merupakan apa? Kumpulan atau ketetapan hukum syara. Ya. Kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Ini pendapatnya Abdul Wahab bin Khalaf ya. Kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang sudah dewasa ya. Kalau yang masih balita tidak masuk ini, yang sudah dewasa. Baik yang menyangkut perbuatan yang wajib, yang haram, yang makruh, yang sunnah maupun yang mubah. Ini pendapat dari Abdul Wahab bin Khalaf ya, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas yang dan terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Oke. Nah, di sini tadi pahami anak sekalian bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara. Ya, jadi berkaitan dengan hukum syara baik yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau para mujtahid dari masa ke masa. Ya. Jadi fikih ini selalu berkembang ya, berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara apa? Ketentuan hukum yang berkaitan ya atau yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan ya. Tadi ya yang menyangkut perbuatan haram, wajib dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum syara adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya. Ya tadi ya.
Namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Jadi beda lagi nih ya. Jadi kalau fikih tidak menyangkut masalah akidah atau keyakinan. Karena itu hukum syara haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Artinya di sini adalah akidah beda pembahasannya. Kalau akidah kan menyangkut masalah keimanan, masalah keyakinan, ya kan? Sedangkan fikih ini udah menyangkut masalah aplikasi. Artinya merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang B, pengertian usul fikih. Usul fikih itu terdiri dari dua kata ya, yaitu usul dan fikih. Usul ya, usul itu bentuk jamak dari aslun, al-asl ya, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Ya. Adapun kata fiqih atau al-fiqhi ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi di pembahasan tentang pengertian fikih ya. Jadi kalau usul fikih itu usul itu dari aslun ya, yaitu bentuk jamak dari kata aslun yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Jadi kalau boleh diibaratkan anak sekalian, ibarat sebuah pohon ya. Ibarat sebuah pohon itu ada akar, ada batang, ada cabang ya. Akar itu menyangkut tentang Al-Qur'an sebagai dasar ya. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ya, ada ijma', ada qiyas dan sebagainya. Sedangkan batangnya merupakan usul ya. Usul fikih itu adalah sebagai batangnya. Sedangkan fikih adalah sebagai cabangnya. Ini kalau digambarkan misalnya ibaratkan seperti pohon ya. Jadi ada akar, ada batang, ada cabang-cabang. Jadi kalau akar ya menyangkut tadi dasar-dasarnya. Ada Quran, hadis dan sebagainya. Kalau batang adalah usul fikihnya. Sedangkan cabang-cabang yang di atasnya merupakan fikihnya gitu ya. Secara sederhana begitu. Oke. Adapun secara istilah usul fikih menurut Imam Asy-Syaukani atau Muhammad Al-Syaukani ya. Fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Hukum-hukum furu' apa sih hukum-hukum furu'? Hukum-hukum yang sifatnya cabang ya. Cabang dari hukum-hukum Islam, namanya hukum furu' ya. Nanti kita bahas ada istihsan, ada apa namanya, ada madhab sahabi, ada istishab, ada uruf, itu merupakan hukum-hukum furu' namanya, hukum-hukum yang sifatnya cabang ya. Oke, lanjut. Kemudian menurut usul fikih menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat ya. Ini pendapat lain dari ulama lain ya, dari menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat bahwa usul fikih itu apa? Kaidah-kaidah kuliah ya, yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami Alkitab, memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi ini lebih gampang dipahami ya, bahwa usul fikih itu apa? Kaidah-kaidah gitu ya. Apa sih kaidah-kaidah? Ketentuan-ketentuan. Kaidah-kaidah kuliah atau kaidah-kaidah yang sifatnya masih umum yang digunakan untuk memahami nas Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini menurut pendapat. Jadi kalau bicara usul fikih menyangkut masalah kaidah-kaidah kuliah ya. Kalau di pendapatnya Imam Syaukani maka apa? Sama juga ya. Kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menggali hukum. Nah, ini hampir ada kesamaan antara Imam Syaukani dan juga Kutub Mustafa Sanu.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan nah sekalian ya bahwa usul fikih itu apa? Merupakan sarana, ya, merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Ya. Dengan kata lain apa? Usul fikih merupakan metodologi. Ya. Usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, tapi juga dapat berfungsi untuk apa? Menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Tadi furu'iyah itu adalah cabang ya, yang bersifat ya, hukum apa cabang-cabang hukum Islam ya. Cabang-cabang hukum Islam yang adalah furu'iyah bukan yang pokok. Ya yang paling gampang misalnya contohnya kita sholat kan pokok, tapi bagaimana cara ruku, bagaimana cara apa namanya, bagaimana cara sujud, bagaimana ketika tasyahud, namanya adalah furu'iyah. Ya, oke. Jadi saya kira kalian cukup jelas tentang usul fikih ya. Jadi ada kaidah-kaidah, ada metodologi, ada teori-teori hukum untuk menggali hukum Islam gitu namanya adalah usul fikih. Objek pembahasan fikih, nah ini fikih merupakan cabang atau furu' dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Ya, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya. Jadi poinnya adalah objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan-perbuatan manusia yang sudah dewasa, yang sudah mukallaf, ditinjau dari nilai hukum-hukumnya, ya. Jadi kalau yang masih balita, masih belum dewasa, belum mukallaf, maka belum masuk dalam objek pembahasan ilmu fikih. Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek muamalah dan jinayah ya. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal dengan antara Allah dengan kita manusia dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat dan haji serta berbagai bentuk amal kebaikan yang lainnya. Di sini muncul ada istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Ibadah ghairu mahdhah apa ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifiat dan waktunya tidak dijelaskan secara terperinci. Namun Al-Quran dan hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan berbagai amal kebajikan dan amal soleh dalam berbagai hal semata-mata mencari ridho Allah. Seperti apa? Saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, mencari ilmu, meringankan beban sesama yang terkena musibah dan sebagainya. Ini adalah ibadah ghairu mahdhah namanya, ya, ibadah ghairu mahdhah. Kemudian juga pembahasan fikih menyangkut masalah muamalah ya. Muamalah yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia, ada jual beli, sewa menyewa, pinjam minjam. Ini merupakan ibadah ghairu mahdhah dikenal dengan istilah apa namanya muamalah. Di fikih juga dibahas tentang apa? Tentang ukubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan, ya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya. Ini menyangkut juga masalah pembahasan ilmu fikih. Oke. Jadi sekalian, sampai di sini untuk pembahasan tentang objek fikih. Untuk objek pembahasan usul fikih, kita akan lanjutkan pada rekaman apa namanya berikutnya ya. Sampai di sini dulu, sampai di pembahasan tentang objek pembahasan fikih. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.